سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah salat isya. Kemudian sekarang kita duduk bersimpuh untuk mengikuti kuliah Ramadan. Nanti kita teruskan dengan salat tarawih dan witir di Masjid Babus Salam, yang semoga serangkaian amal kita amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diterimanya amal kita, semoga sudah banyak kebaikan-kebaikan atau pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebaliknya, semoga semakin banyak dosa-dosa masa lalu kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian insyaallah sisa hidup kita hidup yang penuh berkah dari Allah. Kalau toh harus kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam kita haturkan kembali kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, tadi saya bacakan surat Al-Qari'ah yang kemudian insyaallah kita semuanya sudah hafal. Fa amma man sakulat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang ketika ditimbang amalnya nanti ternyata amal baiknya menjadi sakulat, menjadi lebih berat. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup diridhoi oleh Allah, hidup di dalam surganya Allah. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, ketika amalnya nanti ditimbang ternyata amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, dari informasi Allah dalam surat Al-Qari'ah ini, maka kita ambil kesimpulan bahwa di akhirat nanti tidak hanya yaumul hisab, tidak hanya dihitungnya amal kita, tapi proses berikutnya adalah yaumul mizan, ada hari ditimbangnya amal. Ketika di yaumul hisab, boleh jadi orang itu amalnya begitu banyak, nampak begitu banyak, tapi belum tentu berat di timbangan. Ada yang mungkin sebaliknya, kelihatannya amal baiknya sedikit, tapi begitu ditimbang maka menjadi sakulat, menjadi lebih berat. Dan ada yang amalnya kelihatannya begitu banyak, ditimbang kemudian menjadi ringan. Yang menjadi persoalan dalam renungan kita lewat mimbar Ramadan ini adalah
faktor-faktor yang akan menentukan bobot amal kita. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Amal kita menjadi sakulat itu dimulai dari niatnya ya, niat kita beramal. Niatlah yang menentukan bobot amal kita. Kalau niatnya itu betul-betul persentase ikhlasnya lebih tinggi, maka insya Allah menjadi sakulat. Karena ikhlas itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan organ tubuh yang lain, tetapi ikhlas adalah pekerjaan hati. Persentase ikhlas menjadi sangat berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ada yang kelihatannya amalnya sama, tapi persentase ikhlasnya berbeda, maka kemudian di timbangan nanti pun menjadi berbeda. Oleh sebab itu, faktor pertama yang menentukan bobot amal kita itu menjadi sakulat atau khaffat, ya, menjadi lebih berat amal baiknya atau lebih ringan amal baiknya, semuanya ditentukan yang pertama adalah niat dilakukannya amal kita. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah yang sudah muktabar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan kepada mereka, kata Allah, kecuali aku perintahkan untuk beribadah, berbakti, berbuat baik dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi ikhlas itu juga tidak berdiri sendiri, masih ada faktor-faktor pendukung untuk menjadi orang lebih ikhlas. Contoh yang gampang aja yang kadang-kadang tidak kita rasakan. Kita memberikan sesuatu, orang lain itu kemudian dengan sikap yang menerima dengan senang hati, dengan ucapan terima kasih, sambil mendoakan supaya amal bapak, amal ibu diterima oleh Allah. Ketika kita beramal kemudian diterima dengan senang hati, bahkan didoakan, maka kemudian persentase ikhlas itu menjadi bertambah. Berbeda ketika orang itu beramal, memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian yang diberi ini cuek aja, bahasa Jakartanya cuek aja, terima kasih enggak, apalagi mendoakan orang yang memberi. Jujur, kita adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa perlu pengakuan, paling tidak ucapan terima kasih itu akan mendukung meningkatkan keikhlasan kita. Ini yang pertama. Kalau dipanjangkan ya menjadi panjang. Kan ceramahnya kan terbatas. Yang kedua, faktor kedua adalah materi yang kita amalkan. Kalau kita berderma, maka materinya itu juga menentukan. Firman Allah dalam surat Ali Imran 90 apa 91 itu ya, yang pas juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. 91 kalau nggak salah. Pokoknya kalau nggak 90 ya 91 surat Ali Imran. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum meninfakkan apa yang kau cintai untuk orang lain dengan niat lillahi ta'ala. Artinya apa? Materi yang kita berikan pada orang lain itu juga sangat menentukan bobot amal seseorang dia ketika ditimbang di hari kiamat nanti, ya, di yaumul mizan. Nah, oleh sebab itu maka kaitannya dengan kepedulian sosial kita kepada sesama fuqara dan masakin. Nanti kalau bayar zakat, pilihlah materi. Kalau pakai beras yang mahal, yang enak, yang sehari-hari kita makan, bahkan lebih daripada yang kita makan sehari-hari.
Kita senang dengan beras yang kita makan. Kemudian kita bayarkan itu zakat. Atau mungkin baju yang kita senang, kemudian kita berikan kepada orang lain. Dengan catatan tetap ikhlas nomor satu tadi itu, tetap ikhlas, materinya materi yang bagus, masih ada azas manfaat yang tuh dimanfaatkan orang lain, maka kemudian itu akan menentukan bobot amal kita. Sakulat mawazinuh. Tapi kalau kita sudah nggak butuh gitu kira-kira, apalagi kalau zaman dahulu, sekarang kan istilahnya parcel itu masih ada nggak sih Pak? Masih ya Pak ya? Tapi tidak sehebat dulu ya kalau nggak salah Pak. Parcel itu amal kebalik sebenarnya nanti. Biasanya orang dapat parcel berbulan-bulan, bahkan kadang-kadang sudah mau lebaran lagi baru dibuka. Kalau toh minuman itu sekarang minuman kemasan, berarti sudah kadaluarsa, dikasihkan kepada fakir miskin, bukan memberikan beban meringankan bebannya, tapi akan menambahkan bebannya. Kenapa? Bisa saja makanan minuman yang sudah kadaluarsa itu akan menimbulkan penyakit. Gitu. Yang ketiga, nggak boleh bajang-bajang. Bobot amal ditentukan setelah ikhlas karena Allah, materinya juga materi yang bagus, sasarannya pas atau tidak. Sasaran yang berhak menerima. Surat At-Taubah ayat 60 jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'alafat dan seterusnya. Ada 8 asnaf di dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang diutamakan oleh Allah di nomor 1, kalau ada Al-Quran ya, sistematika mana yang disebutkan oleh Allah yang lebih dahulu, itu yang harus diprioritaskan. Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 menyebutnya fuqara dulu, baru masakin. Loh, bukannya fuqara masakin itu kata majmu', bukan kalimat majmu'. Fuqara adalah orang yang memang hidupnya kekurangan ya, dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Itulah fuqara para menurut ahli ilmu fikih. Miskin orang yang hidupnya kekurangan tapi dia punya penghasilan tetap. Beda. Oleh sebab itu nanti panitia zakat itu harus memberikan prioritas kepada fuqara ini. Kalau toh dibagi, maka kemudian fuqara harus prosentasinya lebih tinggi daripada fakir. Karena Allah menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin wal mu'allafati baina qulubihim wa fir riqab wal gharimin sabilillah ibnu sabil faridatan minallah. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sasarannya pas atau tidak? Maka tadi sudah saya bilang, kalau parcel itu amal kebalik, mestinya dari atas ke bawah, ini kemudian larinya dari bawah ke atas. Benar nggak Pak Untung? Rata-rata yang dikasih parcel itu pasti pejabat, paling tidak ya direktur. Kalau nggak ngasih parcel dia takut nggak apa itu Pak? Ya takut gak dipakai lagi. Ya begitulah. Akhirnya apa? Amal itu kemudian ada manfaatnya atau tidak? Kalau dari bawah ke atas itu kayaknya nilai ikhlasnya dipertanyakan. Mungkin materinya bagus, tapi sasarannya tidak pas. Karena apa? Yang diutamakan adalah fuqara, masakin. Lah ini malah aghnia yang justru orang yang serba kekurangan pas-pasan. Karena ingin mendapatkan pujian dari atasannya, maka kemudian dia kirim parcel Pak. Memaksakan diri. Terus gimana bobotnya? Sangat rendah. Tapi kalau sasarannya pas, ya sasarannya kemudian orang yang benar-benar membutuhkan, memerlukan uluran tangan dari kita, dengan kita berikan uluran tangan itu kemudian dia merasa tercukupi kebutuhannya, maka itu nilainya amat sangat berat. Itulah yang sakulat mawazinuh. Yang keempat, waktu beramal.
Kita pasti sepakat di bulan Ramadan ini adalah amal yang diterima, yang mudah diterima oleh Allah. Pertama nih, mudah diterima oleh Allah. Yang kedua, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu berarti beramal itu juga butuh waktu, Pak. Waktunya pas apa enggak? Jelang lebaran gini, ini waktu pas. Bapak Ibu misalnya ada kelebihan rezeki, ya bukan ngusulin sih, yang membersihkan masjid, yang menjadi petugas-petugas masjid ini perlu. Kategorinya apa? Sabilillah. Itu pas. Waktunya pas, sasarannya pas. Jadi kalau ikhlas, materinya bagus, sasarannya pas, waktunya pas, insya Allah sakulat. Terakhir, akhlak ketika kita beramal. Cara beramal ini loh, pakai bahasa yang menyentuh hati perasaan orang yang menerima atau menyinggung perasaan orang yang menerima. Kalau bahasanya benar, wahai si fulan bin fulan, ini ada rezeki, jangan dilihat materinya, tolong diterima, siapa tahu ada bisa dimanfaatkan untuk lebaran. Yang terima rasanya senang, didoakan ya kita. Doanya orang yang menerima itu dikabul oleh Allah. Karena memang ada perintah di dalam surat At-Taubah ayat 3. Khudh min amwarihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Doakan orang yang beramal itu, doakan. Inna sholataka sakanul lahum. Doamu untuk orang-orang, ya, doa orang yang menerima untuk orang yang memberi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda misalnya, katakanlah mungkin di hatinya ikhlas, materinya bagus, sasarannya benar orang fakir miskin, waktunya juga menjelang lebaran, bagus, tapi caranya begini. Nih, dilempar nih. Koko bagus nih Pak, koko mahal nih. Koko yang mahal sekarang apa ya mereknya ya Pak? Hah? Kalau dulu kan Mi'ah. Mi'ah udah nggak waktunya sekarang kagak Pak. Nggak tahu deh yang bagus apa. Kalau Ustadz itu biasanya jarang beli baju sih Pak. Ya jadi ya gitu deh, dikirim gitu ya. Jadi memang bagus-bagus sih tapi dikirim. Baju gini saya pakai. Kebetulan saya ya begitu nih. Ini baju pertama kali saya pakai loh Pak ini. Hadiah dari mantu nih Pak. Ya jadi begitu, ngaku aja. Ya jadi Bapak Ibu, tapi caranya ngasih ini diperlukan Pak. Misalnya gitu, Bu, ini ada lebihannya, cara apa namanya, tolong diterima dengan baik, bagus. Tapi kalau dilempar, nih bagianmu, tiap tahun mikirin kamu aja. Kamu memang dasar pemalas. Kira-kira yang terima itu kira-kira seneng apa senep? Mendingan nggak dikasih daripada dikasih tapi bahasanya nggak enak didengar. Nah di sini menentukan cara kita memberikan, ya, sedekah kita, amal kita kepada orang yang menerima itu caranya juga sangat menentukan sakulat apa khofat. Jadi sekali lagi waktunya udah lewat 3 menit. Ya, yang menjadikan sakulat itu adalah niatnya yang ikhlas karena Allah. Materinya mungkin sangat kita suka, kita masih suka. Dan kemudian sasarannya memang pas. Cara waktunya juga waktu yang paling bagus. Ya, di bulan Ramadan menjelang lebaran, cara kita memberikan dengan akhlakul karimah. Kalau dengan bahasa ya bahasa yang baik, kalau dengan sikap caranya ya sikap caranya yang baik, sehingga orang yang menerima merasa mendapatkan keberuntungan dan juga mendapatkan dibesarkan hatinya oleh orang yang memberi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kalau memberikan sesuatu ingat nih, ikhlas menjadi kunci utama sakulat atau khofat. Ya, niat. Yang kedua materi. Yang ketiga sasaran, yang keempat waktu, dan yang kelima adalah cara kita memberikan bantuan kepada orang lain itu. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Masih ada 10 hari kita, insya Allah kita puasa. Wallahu alam nih Pak. Kalau
Muhammadiyah sudah jelas menetapkan bahwa Lebarannya, Idul Fitrinya, 1 Syawalnya hari Jumat tanggal 21 April. Wallahu alam nih, bareng apa enggak? Ya mudah-mudahan sih bareng aja. Mudah-mudahan bareng aja dan akhirnya kekompakan umat Islam itu tetap terjaga. Ukhuwah nampak. Karena kita sekarang ini banyak orang yang membuli Islam, banyak yang tidak suka Islam. Kalau hanya karena Lebaran, karena masalah kecil saja, persyaratannya ya ya, persyaratan derajat itu loh, derajatnya hilal itu kemudian, masya Allah begitu dipermasalahkan sampai jelimet gitu. Akhirnya umat Islam tidak kelihatan nggak kompak. Ini adalah kerugian adalah di umat Islam. Kita mencari yang terbaik dari yang baik. Ya, mencari yang terbaik dari yang baik. Semoga kita memilih yang terbaik dari yang baik itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.